Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Prabasti Hadiani dengan NIM 200-214 dari kelas FPI A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester pengelolaan pencemaran industri dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Salsabila SPI MSI. Baik, langsung saja. Yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Jelaskan. Baik, menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Baik, di soal kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Di sini uji karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Yang pertama ada mudah meledak. Mudah meledak di sini ini limbah yang B3 yang berasal dari eh, saat suhunya tuh dan tekanannya itu standar dapat meledak. Nah, mudah menyala. Mudah menyala di sini ini limbahnya berbahaya yang mudah terbakar karena kontak udara ataupun bahan lainnya. Walaupun pada suhu dan tekanannya itu standar. Yang ketiga ada reaktif. Reaktif ini pada keadaan normal tidak stabil dapat perubahan tanpa ledakan. Selanjutnya keempat ada infeksius. Infeksius ini limbah B3 yang berasal dari kegiatan medis seperti kayak di rumah sakit. Nah, ini nih dapat menimbulkan infeksi. Yang selanjutnya ada korosif. Korosif ini menyebabkan iritasi pada kulit, terus pada baja itu terjadi karat. Nah, kemudian ada beracun. Beracun ini bagi makhluk hidup. Selanjutnya di sini ada rekomendasi penempatan limbah sebagai limbah B3 kategori 1, di mana pada kategori 1 ini ada yang pertama memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan atau korosif seperti yang sudah saya paparkan tadi. Yang kedua memiliki nilai konsentrasi zat pencemar lebih besar atau sama dengan konsentrasi zat pencemar TCLP. TCLP di sini itu yang dimaksud adalah toxicity karakteristik leaching prosedur. C memiliki nilai LD 50 lebih kecil atau sama dengan 50 mg per kilogram berat badan hewan uji. Untuk karakteristiknya beracun melalui uji toksikologi LD 50. LD ini yang dimaksud adalah lethal dose. Lethal dose. LD sama dengan lethal dose. Nah, di sini juga ada penempatan limbah sebagai limbah B3 kategori 2, di mana pada kategori 2 ini memiliki nilai konsentrasi zat pencemar yang memenuhi ketentuan. Yang pertama lebih kecil atau sama dengan nilai konsentrasi zat pencemar TCLP. Toxicity karakteristik reaksi prosedur. Yang kedua lebih besar dari nilai konsentrasi zat pencemar TCLP-B untuk karakteristik racun menuju uji TLCLP. Yang B-nya ada memiliki nilai lethal dose 50 yang memenuhi ketentuan. Sebagai berikut ada lebih besar dari 50 mg per kilogram, terus kedua ada lebih kecil dari atau sama dengan 5.000 mg per kilogram. Yang C ada memiliki karakteristik beracun melalui uji toksikologi subkronis berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan, akumulasi, atau biokonsentrasi, studi perilaku respons antar individu hewan, uji, dan histopatologis. Selanjutnya, pertanyaan ketiga itu ada sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, yang pertama itu ada bangunan. Bangunan di sini tuh terdapat kayak salah satunya ada rancang bangunan sesuai dengan jenis, karakter, dan jumlah limbah B3 yang disimpan, luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah B3. Nah, di sini juga ada gambar. Jadi di sini tuh gambar dari penyimpanan limbah B3 dari apa? Dari segi bangunan. Nah, bisa dilihat di sini ada tapak depannya. Nah, di sini tuh kalau penyimpanan limbah B3 dari bangunan itu enaknya tuh kayak tidak terpapar matahari secara langsung, terus jika terkena hujan pun ya itu aman-aman aja gitu penyimpanan limbahnya dan mempunyai sistem ventilasi seperti yang dijelaskan pada gambar di sini. Yang kedua ada tangki dan atau kontainer. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan limbah secara tangki. Jadi itu dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air, tangki dan atau kontainer, dan sistem penunjangnya harus dibuat dari bahan yang cocok sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan. Yang ketiga ada silo. Silo ini pada gambar di sini
Di silo dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah, serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. B. Dibangun dengan lantai kedap di sekitar pipa untuk input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Tumpukan limbah B3, terus ada kolam penampung limbah B3. Jadi, maupun dari segi bangunan, terus dari tangki, silo, maupun yang lainnya itu, jadi setiap penyimpanan limbah B3 tuh pasti ada simbol limbah B3-nya. Jadi itu tuh sebagai informasi gitu untuk orang lain bahwa ini tuh tempat penyimpanan limbah B3. Jadi tuh kita tahu gitu apa ini nih simbol-simbolnya. Selanjutnya ada tempat tumpukan limbah B3 dan atau. Nah, di sini juga ada gambarnya. Jadi di situ ada sistem pengumpulan dan pengambilan indi ganda. Di sini ada liner ganda dan tanggul atau penghalangnya. Jadi itu memiliki saluran drainase di sekelilingi tempat tumpukan limbah B3 yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung. Terus memiliki tanggul di sekelilingi tempat tumpukan limbah B3 dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan atau ceceran limbah B3 keluar area penyimpanan. Memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu dan hilir. Tempat tumpukan limbah B3 ini yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Yang kelima ada kolam penampungan limbah B3 waste impoundment, memiliki tanggul sekelilingi waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. Jadi sengaja di sekeliling waste itu ada ketinggian paling sedikit tuh 1 meter, jadi biar ketika air itu meluap itu tuh tidak langsung bercecar ke tanah, karena itu tuh sangat membahayakan bagi lingkungan maupun ekosistem sekitar situ. Nah, sini juga memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu. Nah, di sini ada gambarnya. Selanjutnya, soal keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Jadi, limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan pasal 184 pada Permenaker nomor 6 tahun 2021 itu dapat ditimbun di fasilitas limbah B3 dengan ketentuan yang pertama, memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbunan limbah B3. Jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan dulu nih penempatan limbah B3-nya ini sesuai dengan fasilitas penimbunan limbah B3 atau tidak. Yang kedua, ada melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Jadi itu kayak penimbunan limbah itu pasti kayak ada airnya. Nah, di situ melakukan pengolahan. Terus kemudian yang ketiga ada melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3. Yang terakhir ada melakukan pemantauan lingkungan. Jadi kita juga harus sering-sering memantau lingkungan sekitar di tempat penyimpanan limbah tersebut. Kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Di sini ada 4 metode pengolahan limbah. Yang pertama ada metode kimia, metode teknis, metode biologis, metode fisik. Nah, untuk metode kimia sendiri, jadi itu pertukaran ion oksigen dengan pengkategorian metode kimia yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi gas. Nah, untuk teknis, metode yang baik dan paling banyak gitu digunakan mengatasi limbah bahaya. Nah, yang ketiga, biologis menggunakan sistem biologis buatan, sedangkan fisik itu pemisahan komponen limbah atau wujud limbah tanpa perubahan fisik. Selanjutnya, 6. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Di sini ada tabel mengenai penyimpanan limbah B3. Di sini ada fasilitasnya itu ada 5. Nah, di situ ada kategori 1 dan 2, di mana kategori 1 itu di sini. Nah, untuk kategori 2 sendiri itu dibagi lagi menjadi sumber 3 spesifik umum, dan spesifik khusus. Bisa dilihat di sini untuk kategori 1 itu maksimal penyimpanannya 90 hari, sumber 3 spesifik 365 hari, spesifik umum 365 hari, spesifik khusus 365 hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa kategori 1 itu cukup untuk waktu penyimpanannya itu 90 hari, sedangkan untuk kategori 2 itu memakan waktu 365 hari. Soal ketujuh, di sini tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Nah, di sini ada fasilitas penyimpanannya, desain dan konstruksi melindungi limbah B3 dari hujan dan matahari.
terus memiliki penerangan dan ventilasi, memiliki saluran operasi bak penampung. Ke-8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Nah, di sini ada kategori limbah B3 ada 5 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkannya juga udah dihitung. Nah, di sini tuh ada waktu penyimpanan 90 hari, 18 hari, 365 hari. Jadi untuk kategori 2 itu waktu penyimpanannya lebih lama itu 365 hari, sedangkan kategori 1 itu hanya 18 hari, sedangkan kategori 1 dan 2 90 hari. Selanjutnya, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Nah, di sini ada 10 contoh untuk pemanfaatan limbah B3. Yang pertama ada di PT Triyata Mulia. Di sini PT Triyata Mulia itu ada sekitar 6 sumber industrinya dengan jenis limbah yang berbeda-beda. Nah, terus di sini ada sumber industri dari PT Niara Surabaya dengan jenis limbah yang berbeda juga. Untuk 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Sini jelaskan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan. Yang pertama, pastinya pada pengangkutan itu kategori dan sumbernya. Yang pertama, pengangkutan limbah B3, baik yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 atau pengangkut limbah B3 yang dilakukan dalam tahap proyek yang sama namun berarti jalan umum. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 dari pengumpul limbah B3 ke pemanfaat, pengolah, dan atau penimbunan limbah B3. Yang ketiga, pengangkutan limbah B3 dari pemanfaat limbah B3 ke pengolah dan atau penimbunan limbah B3. Yang keempat, pengangkutan limbah B3 dari hasil limbah B3 ke pelabuhan untuk kegiatan ekspor limbah B3 yang tidak menggunakan kontainer. Di sini ada pemberian simbol. Nah, di sini tuh jadi kalau yang mesin kayak gini boxnya tuh ada simbolnya di sebelah kiri. Nah, di sini tuh tulisan kayak simbol, terus itu tuh ada nomor telepon juga. Nah, untuk kayak tangki itu di situ wajib ada namanya, nama perusahaan, simbolnya di depan ada simbol. Terus biasanya tuh tujuan dari simbol itu untuk mengetahui gitu itu tuh bahayanya apa, dan biasanya ada nomor teleponnya juga. Nah, jadi yang telah saya jelaskan tadi dari 10 soal tentang soal UAS ini, sumber referensinya dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021. Mungkin sini ada sedikit pantun, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.